Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ade Yuda Pratama. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perekaman, yakni terkait dengan ujian komprehensif. Ujian komprehensif ini saya akan memberikan pemahaman tentang mata kuliah manajemen pendanaan, manajemen pembiayaan, serta manajemen risiko bank syariah. Kemudian dalam ujian komprehensif ini diuji, yakni pada dosen Ibu Sylvia. Selanjutnya yang pertama, manajemen pendanaan atau manajemen dana bank syariah, yakni manajemen atau pengelolaan lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana dengan melakukan aktivitas funding, kemudian disalurkan ke aktivitas financing. Kemudian dalam manajemen dana bank syariah ini mempunyai pokok-pokok permasalahan. Pokok-pokok permasalahan yakni yang pertama berapa modal yang didapat, kemudian ada berapa biaya yang relatif murah. Itu sedikit pokok-pokok permasalahan. Kemudian dalam pokok permasalahan bisa lihat di samping, pokok permasalahan tersebut mempunyai tujuan. Tujuannya yakni yang pertama mempunyai manajemen pembiayaan atau memberikan pengelolaan pembiayaan. Selanjutnya memperoleh profit yang optimal serta menyediakan aktiva cair yang bisa memadai. Itu dari tujuan permasalahan. Batasan dan pengukuran dana bank syariah. Dalam batasan dan pengukuran dana bank syariah ini mempunyai 3 faktor-faktor, yakni yang pertama dari mulai struktur modal. Modal ini faktor yang sangat penting di dalam perusahaan karena hal ini menunjang untuk perkembangan perusahaan. Selanjutnya yakni pemeliharaan likuiditas, karena likuiditas di sini adalah bisa dilihat di pernyataan samping bahwa kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya jangka pendek. Selanjutnya yakni ada sumber-sumber dana bank syariah. Sumber-sumber dana bank syariah ini ada 3. Yang pertama modal inti, yang kedua ada kuasi ekuitas, yang ketiga ada rekening wadiah atau titipan wadiah. Yang pertama modal inti. Modal inti ini berasal dari pemegang saham. Bisa dari pemegang saham, kemudian ada cadangan, kemudian ada dividen. Nah, modal inti ini sangat berperan untuk sumber-sumber dana bank syariah. Selanjutnya ada kuasi ekuitas atau mudharabah account. Yang ketiga ada titipan wadiah. Yang pernyataan bisa dilihat di samping teman-teman semua, yakni ada penggunaan dana bank. Di dalam hal ini setelah dana pihak ketiga telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi intermediarinya, yakni bank berkewajiban menyalurkan fungsi dana tersebut untuk pembiayaan. Kemudian di dalam hal ini juga bank harus mempersiapkan strategi yang pas dalam menggunakan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Dalam hal ini pengalokasian mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, mencapai tingkat profitabilitas. Yang kedua, mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Selanjutnya, di dalam penggunaan dana bank itu ada aktiva-aktiva. Yang pertama yakni aktiva yang menghasilkan, kemudian aktiva yang tidak menghasilkan. Aktiva yang menghasilkan yakni pembiayaan berdasarkan bagi hasil atau biasa kita sebut di dunia perbankan yakni mudharabah. Yang kedua ada pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan, biasanya kerjasama atau
musyarakah. Selanjutnya di dalam aktiva yang menghasilkan ini ada al-bai' atau pembiayaan berdasarkan jual beli. Selanjutnya ada ijaroh atau sewa menyewa. Tapi dalam hal ini ijaroh ini bukan tanpa kepemilikan, tapi ijaroh ini ada kepemilikan, yaitu ijaroh mutahya bitamlik. Selanjutnya ada surat-surat berharga. Setelah surat-surat berharga, tadi kan ada aktiva yang menghasilkan. Selanjutnya ada aktiva yang tidak menghasilkan. Di dalam aktiva yang tidak menghasilkan ini, aktiva dalam bentuk tunai atau aset terdiri dari uang tunai. Misalnya contoh Kort ini misalnya pinjaman, atau aktiva yang berbentuk tunai itu juga bisa. Selanjutnya setelah penggunaan dana bank umum syariah itu ada sumber dan alokasi pendapatan bank syariah. Sumber dan alokasi pendapatan bank syariah. Di sini dana diperoleh akan dialokasikan untuk menghasilkan pendapatan. Dari pendapatan tersebut kemudian didistribusikan kepada para nasabah. Terkait dengan hal ini juga mempertimbangkan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh bank syariah. Yang pertama, sumber pendapatan bank syariah itu dari kontrak mudharabah atau musyarakah. Yang kedua bisa dari al-bai'. Yang ketiga ijaroh mutahya bitamlik atau ijaroh wa'ad kina. Kemudian ada fee dan biaya administrasi. Selanjutnya ada pembagian keuntungan atau profit distribution. Dalam hal ini pembagian keuntungan itu mempunyai tahapan-tahapan tertentu. Tahapan yang pertama, bank menetapkan jumlah relatif yang masing-masing dana simpanan berhak dan dibagikan bagi hasil usaha bank menurut upaya tipenya. Di dalam hal ini bank mempunyai jumlah yang relatif. Setelah jumlah relatif tersebut sudah dipunyai atau sudah didapatkan oleh bank umum syariah tersebut, itu dia dikalikan 100% atau dipersenkan. Setelah dipersenkan baru dibagi nisbahnya, bagi nisbah tersebut kepada bank dan kepada mudharib atau orang yang melakukan kegiatan kerjasama tersebut. Kemudian tahapan terakhir, bank mendistribusikan bagi hasil tersebut untuk setiap pemegang rekening. Baik, selanjutnya yakni ada revenue sharing. Revenue sharing di sini di dalam bank syariah pada intinya yaitu pendapatan yang bukan pendapatan keluar akan tetapi pendapatan masuk atau income. Dalam istilah perbankan juga revenue sharing berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank itu sendiri. Itulah sedikit tentang revenue sharing. Selanjutnya yaitu ada keuntungan bersih. Keuntungan bersih bank, terkait dengan hal ini, tingkat keuntungan bersih atau income yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan, teman-teman semua. Jadi misalnya faktor yang dapat dikendalikan adalah faktor yang dapat dipengaruhi manajemen, seperti pendapatan atau tingkat bagi hasil keuntungan atas transaksi jual beli. Selanjutnya faktor yang tidak dapat mempengaruhi kinerja kondisi seperti kondisi ekonomi secara umum, kemudian situasi persalinan lingkungan wilayah operasinya. Di dalam hal ini ada dua rasio biasanya dipakai untuk mengukur kinerja bank. Rasio yang pertama yakni rasio ROA. Rasio ROA di sini adalah return on equity. Maksud dari ROA tersebut adalah perbandingan antara pendapatan bersih dengan rata-rata aktiva. Kemudian ROA di sini juga didefinisikan sebagai perbandingan antara pendapatan bersih dengan rata-rata modal ataupun investasi para pemilik bank. Selanjutnya yakni setelah ada manajemen pendanaan, yakni ada manajemen resiko bank syariah. Jadi teman-teman, sebelum saya menjelaskan lebih luas lagi terkait dengan manajemen resiko bank syariah,
Resiko sendiri bisa didefinisikan adalah sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa atau suatu kesenjangan sebenarnya resiko ini. Nah, resiko yaitu kemungkinan akan terjadi hasil yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak bisa diantisipasi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Selanjutnya, manajemen resiko diartikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi atau mengukur, memantau serta menganalisa setiap kegiatan bank. Selanjutnya teman-teman semua, saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui atau yang saya simpan di dalam memori, yakni identifikasi dapat dilakukan dengan menganalisa terhadap beberapa faktor. Yang pertama yakni karakteristik resiko yang melekat pada bank. Yang kedua, resiko dari produk kegiatan bank. Itu untuk mengidentifikasi. Kemudian untuk pengukuran yang dilakukan itu ada evaluasi berkala. Kemudian ada penyempurnaan terhadap sistem pengukuran apabila terjadi kegiatan usaha. Selanjutnya yakni adapun terkait dengan hal ini ada karakteristik manajemen resiko pada bank syariah atau bank Islam. Untuk yang pertama yakni mengidentifikasi resiko. Dalam mengidentifikasi resiko, bank Islam tidak hanya mencakup berbagai resiko yang ada pada bank umumnya, kemudian melainkan juga meliputi resiko yang biasanya dilakukan pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Ada beberapa hal, yakni yang pertama ada proses transaksi atau pembayaran, kemudian proses manajemen, kemudian SDM, kemudian ada proses teknologi. Terkait hal ini juga, setelah adanya identifikasi resiko, kemudian adanya penilaian resiko. Kira-kira resiko tersebut itu seperti apa, kemudian diukur seperti apa sebenarnya resiko yang terjadi ini. Kemudian antisipasi. Setelah kita melihat adanya resiko, kemudian diantisipasi. Di dalam antisipasi ini ada sedikit indikator yang menjelaskan, yakni yang pertama adanya preventif. Di dalam hal ini Bank Islam memerlukan persetujuan Dewan Pengawas Syariah yang difungsikan sebagai rem atau mencegah kekeliruan proses terjadinya transaksi dalam aspek syariah. Kemudian selanjutnya ada detektif. Di dalam hal ini detektif yang bisa teman-teman lihat di samping, yaitu pengawasan dalam Bank Islam meliputi data. Kemudian dalam hal ini data mempunyai spesifikasi sendiri yang dipegang oleh Bank Indonesia. Selanjutnya ada recovery. Recovery ini adalah koreksi atau diakumulasi di dalam suatu permasalahan yang terjadi. Selanjutnya yaitu monitoring risiko. Yang terakhir, setelah adanya antisipasi resiko, adanya monitoring risiko. Di dalam monitoring risiko ini, di dalam Bank Islam hanya meliputi beberapa hal yang melibatkan Dewan Pengawas Syariah. Next teman-teman semua, yakni proses manajemen risiko. Di dalam proses manajemen risiko ini kita bisa mengidentifikasi serta bisa mengukur resiko-resiko yang terjadi. Semisal nih, dalam kita mengidentifikasi resiko, kita melakukan analisa terhadap resiko tersebut. Kita melihat karakteristik yang melekat pada aktiva fungsional dalam hal ini. Selanjutnya adanya penerapan manajemen resiko. Jadi setelah kita melihat proses manajemen pengelolaan resiko tersebut, bagaimana sih penerapan manajemen resiko di dalam bank umum syariah? Dalam penerapan manajemen resiko di bank umum syariah, yang pertama kita harus bisa melihat manajemen likuiditas. Manajemen likuiditas adalah pengelolaan kemampuan bank dalam jangka pendek dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek. Selanjutnya adanya manajemen
pembiayaan. Manajemen pembiayaan ini bagaimana pengelolaan atau aktivitas kita di dalam menyalurkan dana, yang aktivitas tersebut biasanya disebut financing. Selanjutnya ada manajemen suku bunga. Di dalam Bank Umum Syariah, manajemen suku bunga ini sedikit sangat dikelola karena Bank Umum Syariah sangat sedikit ataupun meminimalisir supaya tidak ada terjadinya suatu bunga. Selanjutnya yakni manajemen operasional. Manajemen operasional yaitu manajemen atau pengelolaan dalam setiap aktivitas bank. Dalam hal ini sangat penting supaya resiko terjadi sangat minim. Selanjutnya teman-teman, setelah kita mengetahui apa aja sih yang harus ada pengelolaan di dalam bank syariah terkhusus resiko ini, kita harus bisa mengetahui jenis-jenis manajemen resiko pada bank syariah. Untuk yang pertama, jenis-jenis manajemen resiko pada bank syariah. Yang pertama yakni resiko likuiditas. Yang kedua, resiko pembiayaan. Yang ketiga, resiko pasar. Yang keempat, resiko operasional. Ingat, yang pertama resiko likuiditas, yang kedua resiko operasional, yang ketiga resiko pasar, yang keempat resiko pembiayaan. Kemudian yang kelima adalah resiko kepatuhan, resiko hukum, resiko reputasi, serta resiko strategi. Next teman-teman, setelah kita melewati beberapa manajemen, yaitu dari manajemen pendanaan, manajemen resiko, selanjutnya yang terakhir manajemen pembiayaan teman-teman. Di dalam hal ini manajemen pembiayaan secara luas nih, secara global berarti disebut financing atau pembelanjaan. Di dalam hal ini pendanaan yang dikeluarkan mendukung investasi yang selalu direncanakan. Kemudian baik dilakukan sendiri maupun dilakukan dengan orang lain. Di dalam kondisi pembiayaan seperti ini menjadi sempit serta pasif. Karena dalam hal ini Muhammad Syafi'i memberikan pernyataan, sedikit saya ingat-ingat, bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan divisi unit. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 25, pembiayaan adalah penyedia dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Selanjutnya, setelah kita memahami makna atau definisi dari pembiayaan tersebut, kita lanjut ke kebijakan pembiayaan. Jadi teman-teman, dalam kebijakan pembiayaan ini kita bisa melakukan evaluasi permintaan pembiayaan. Seorang analisis penulis akan meneliti berbagai faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi di sini mempengaruhi kemampuan serta kesediaan bank itu sendiri. Faktor tersebut berasal dari internal nasabah maupun eksternal dari lingkungan nasabah. Lebih jauh lagi, perbedaan atau ciri-ciri kebijakan pembiayaan suatu bank disebabkan atau dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yakni faktor terdiri dari internal itu sendiri, yaitu visi yang diciptakan oleh direksi atau yang diemban oleh direksi. Selanjutnya yaitu ada jenis bank. Dari kebijakan pembiayaan itu, setiap bank itu, jenis-jenis bank itu berbeda-beda. Misalnya ada bank sentral, ada bank umum, ada bank pembangunan, ada bank tabungan. Selanjutnya, setelah ada jenis bank menurut fungsinya, itu ada jenis bank menurut kepemilikan. Misalnya milik pemerintah serta milik swasta. Itulah teman-teman sedikit yang bisa saya jelaskan terkait dengan manajemen pendanaan, manajemen resiko Bank Umum Syariah, manajemen pembiayaan Bank Umum Syariah. Lewat perantara ujian komprehensif ini, semoga teman-teman yang menonton serta rekan-rekan yang ada di Institut Agama Islam Negeri Metro terkhusus jurusan perbankan syariah serta adik-adik letting saya bisa
memahami 3 manajemen tersebut yang ada di Bank Umum Syariah. Sekian dari saya, cukup dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.